Selamat malam, perkenalkan nama saya Rosina Rasima Rohana Borgirsang. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Nasional Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andrianingsih Eskom MSI selaku dosen mata kuliah Entrepreneur Research Planning atau ERP yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari tugas penelitian kami pada tugas 1. Materi yang pertama adalah Sistem Enterprise Resource Planning. Pengenalan sistem ERP. Enterprise Resource Planning atau sistem ERP adalah sebuah proses pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi. Sederhananya, sistem ERP adalah perangkat yang memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi segala proses bisnis berdasarkan data acuan. Sistem ERP adalah inovasi baru yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengelola rantai pasok inventaris, akuntansi, dan berbagai aktivitas lainnya. Manfaat sistem ERP. Yang pertama adalah manajemen resiko. Manfaat sistem ERP yang pertama adalah mampu memanajemen resiko dengan baik. Sistem ERP memiliki kemampuan untuk melindungi perusahaan dari praktik penipuan di era digital. Yang kedua, menghemat biaya operasional. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diminimalisir karena sistem ERP mampu mengambil alih berbagai pekerjaan yang masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, efektivitas alur kerja. Manfaat sistem ERP yang selanjutnya adalah efektivitas alur kerja. Koordinasi antar beberapa bagian kerja membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga sebelum adanya sistem ERP. Dengan menggunakan sistem ERP, perusahaan mampu mengorganisir dan meningkatkan visibilitas alur kerja dengan lebih baik. Selanjutnya, cara kerja sistem ERP. Secara garis besar, cara kerja sistem ERP adalah mengotomatiskan seluruh proses bisnis dalam satu database terpusat. Contohnya, ketika Anda menerima pesanan dari konsumen, ERP secara otomatis akan mengirimkan informasi ke pusat distribusi untuk memenuhi pesanan dengan tepat waktu. Selain itu, ERP dapat melihat data-data berupa waktu pengiriman, tingkat inventaris, dan faktor lain untuk menentukan pusat distribusi manakah yang paling available atau untuk menyelesaikan pesanan tersebut secara tepat waktu. ERP menyatukan semua orang dalam satu sumber. Selanjutnya di sini kami mengambil contoh studi kasus penerapan supply chain management pada industri, studi kasus pada PT Maitland Smith Indonesia. PT Maitland Smith Indonesia merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang furniture, yang melibatkan banyak pihak dalam proses produksi dan memerlukan adanya suatu aliran material atau produk serta informasi yang baik. Oleh karena itu, PT Maitland Smith menggunakan ISCM untuk membantu mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan untuk mencapai information sharing dalam supply chain di PT Maitland Smith Indonesia, maka dibutuhkan suatu teknologi yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP system. ERP software yang digunakan oleh PT Maitland Smith Indonesia adalah CAD Enterprise Cloud. Selanjutnya, aktivitas supply chain di PT Maitland Smith Indonesia. Secara garis besar, aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam kegiatan supply chain di PT Maitland Smith Indonesia dapat digambarkan dalam diagram berikut ini. Diagramnya yaitu yang pertama raw material, lalu dilanjutkan ke supplier bahan baku, warehouse bahan baku, manufacturing atau lantai produksi, WHFG atau warehouse finished good, shipment atau pengiriman. Lalu yang terakhir adalah Heritage Home Group dan Direct Customer. Yang pertama, hubungan raw material dengan supplier. Raw material atau bahan baku, bahan mentah adalah bahan yang langsung digunakan untuk diolah menjadi barang jadi atau finished good yang merupakan produk dari perusahaan tersebut. Raw material di PT Maitland Smith Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu main raw material, contohnya kayu, veneer, MDF, plywood, dan raw material support, contohnya adalah brass, letter, glass, mirror, box, dan fabrik.
Supplier PT Medlab Smith Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu supplier lokal untuk kayu biasanya berasal dari Lampung dengan lead time selama 2-3 minggu. Yang kedua adalah supplier luar negeri. Supplier luar negeri ini terjadi ketika PT Medlab Smith Indonesia membutuhkan raw material seperti beras dan veneer dengan lead time selama 1-2 bulan. Penjelasan menyeluruh mengenai raw material dan pemasok supplier PT Medlab Indonesia dapat dilihat pada lampiran 1. Selanjutnya, hubungan supplier dengan warehouse bahan baku. Hubungan antara supplier bahan baku atau eksternal perusahaan dengan warehouse bahan baku dan bagian purchasing merupakan hubungan permintaan raw material dari PT Medlab Smith Indonesia kepada supplier bahan baku yang menjalin kerjasama dengan PT Medlab Smith Indonesia. Dalam hal ini, Departemen Warehouse akan melakukan pengecekan kuantitas bahan baku yang tersisa di gudang bahan baku. Departemen Warehouse akan menginformasikan kuantitas bahan baku yang tersedia kepada Departemen PPC. Kemudian Departemen PPC akan melakukan peramalan atau forecasting permintaan bahan baku. Selanjutnya, hubungan antara warehouse bahan baku dengan manufacturing. Hubungan warehouse bahan baku dengan manufacturing diawali dengan permohonan pengeluaran bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi. Proses produksi mulai dilakukan pada saat material sudah siap dan saat jumlah produksi sedikit. Ketika PT Medlab Smith Indonesia mendapat order dari customer dengan jenis produk baru, maka proses produksi tersebut harus melalui beberapa departemen terlebih dahulu. Lantai produksi di PT Medlab Smith Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu divisi 1 dan divisi 2. Berikut adalah diagram dari hubungan antara warehouse bahan baku dan manufacturing. Hubungan manufacturing dengan warehouse finished good. Barang jadi atau finished good yang sudah dalam bentuk karton box disimpan terlebih dahulu di WHFG atau warehouse finished good dikarenakan beberapa hal, yaitu 1. Proses pengiriman finished good tersebut masih menunggu 1 kontainer terpenuhi. Yang kedua, proses pengiriman finished good tersebut masih menunggu finished good lain yang akan dikirim ke negara tujuan yang sama. Yang ketiga, proses pengiriman finished good tersebut masih menunggu tanggal ETD atau Estimation Delivery. Hubungan warehouse finished good atau WHFG dengan shipment. Setelah tiba tanggal ETD atau Estimation Delivery, maka barang yang disimpan di WHFG warehouse finished good kemudian diangkut ke dalam kontainer dan siap untuk diekspor ke Amerika. Proses pengiriman barang jadi di PT Medlab Smith Indonesia terbagi menjadi 2 proses, yaitu yang pertama direct customer pengiriman melalui direct customer, yaitu finished good yang dipesan langsung dikirim ke customer. Customer dari PT Medlab Indonesia antara lain Amble Home, Easy Victor, Brohill, Drexel Heritage, Person, Thomas File, Henry Don, dan Medlab Smith. Yang kedua melalui HHG, Heritage Home Group. Pengiriman melalui HHG atau Heritage Home Group yaitu finished good yang dipesan oleh customer dikirim ke HHG atau Heritage Home Group, kemudian HHG yang akan mendistribusikan ke end customer. Terdapat 3 model transportasi yang digunakan dalam proses pengiriman barang di PT Medlab Indonesia. Yang pertama yaitu by air shipment. Proses pengiriman barang menggunakan pesawat terbang. By air shipment mempunyai lead time terkecil yaitu 7 hari dengan biaya shipment yang termahal. Yang kedua by container atau VCL, full container load. Proses pengiriman barang menggunakan 1 kontainer penuh. Proses pengiriman by container mempunyai 2 cara pemilihan route, yaitu West Coast, yaitu singgah di suatu tempat, kemudian proses pengirimannya dilanjutkan menggunakan kereta api dengan lead time 30 hari. Yang kedua East Coast, yaitu pengiriman tanpa singgah di suatu tempat, langsung dikirim ke customer dengan lead time 40 hari. Yang ketiga ada by LCL atau less than container load, yaitu barang dikirim ke gudang dekat pelabuhan lalu barang tersebut dijadikan satu dengan paketan lain yang mempunyai tujuan atau negara yang sama. Setelah tiba di negara tujuan kemudian didistribusikan ke customer masing-masing dengan lead time 1-2 minggu.
Selanjutnya adalah e-Supply Chain Management (ISCM) di PT Medlin Indonesia. Dalam menjalankan e-Supply Chain Management atau ISCM, kolaborasi antar departemen di PT Medlin Indonesia dengan customer, supplier, dan perusahaan jasa pengiriman sangat diperlukan karena masing-masing yang bersangkutan dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan akurat, lengkap, dan tepat waktu. Untuk menciptakan kolaborasi yang berhasil, maka setiap pihak harus membangun rasa saling percaya satu sama lain dengan cara menjaga informasi tersebut agar tidak tersebar kepada pihak yang tidak berwenang. Intensitas kolaborasi yang digunakan oleh PT Medlin Indonesia yaitu bersifat information sharing, karena masing-masing pihak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Misalkan, customer dapat mengetahui informasi tentang perkiraan kapan barang yang dipesan dapat diterima oleh customer tersebut. PT Medlin Smith Indonesia dapat memperkirakan berapa banyak bahan baku yang akan dipesan dan waktu pemesanannya kepada supplier, sehingga bahan baku yang dibutuhkan dapat selalu tersedia di gudang. Untuk mencapai information sharing dalam supply chain di PT Medlin Indonesia, maka dibutuhkan sebuah teknologi enterprise research planning atau ERP system. Sistem ERP adalah sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis dan informasi di dalam perusahaan tersebut, baik itu antar departemen maupun lintas departemen. ERP software yang digunakan oleh PT Medlin Smith Indonesia adalah QAD Enterprise Cloud. QAD, Queen and Drive, adalah sebuah perusahaan software di Santa Barbara, Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1979. Tiga kategori dari QAD Enterprise Cloud memiliki jenis yang berbeda. QAD Apps di dalamnya terdiri dari QAD Cloud ERP, QAD QMS atau Quality Management System, dan QAD TMS Transportation Management System. QAD Cloud Service terdiri dari QAD Cloud AD Electronic Data Interchange Solution. Sedangkan QAD Cloud Portal didukung oleh QAD Supplier Portal, yaitu portal QAD untuk pengaturan aktivitas supply chain. Berikut ini ada beberapa contoh tampilan layar dari QAD Enterprise Cloud di PT Medlin Smith Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen rantai pasokan di PT Medlin Smith Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. PT Medlin Indonesia merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang furniture yang melibatkan banyak pihak dalam proses produksi dan memerlukan adanya suatu aliran material produk serta informasi yang baik. Dengan persaingan pasar yang ada dalam usaha manufaktur di bidang furniture, sistem perencanaan dan pengendalian yang ditawarkan oleh konsep supply chain management atau SCM akan sangat membantu perusahaan dalam hal proses produksi, termasuk merencanakan jadwal produksi maupun perencanaan pasokan bahan baku, sehingga perusahaan mampu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi yang siap diekspor ke Amerika dan beberapa negara di Timur Tengah, serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara maksimal dan tepat waktu dengan biaya produksi yang dapat dikurangi karena proses produksi telah terencana dengan matang. Yang kedua, elemen yang terlibat dalam supply chain di PT Medlin Smith Indonesia tidak sebatas hubungan internal PT Medlin Smith Indonesia, tetapi mencakup hubungan yang sangat luas dan beragam. Elemen supply chain di PT Medlin Smith Indonesia terdiri dari 6 hubungan utama, yaitu hubungan antara raw material dengan supplier, hubungan antara supplier dengan warehouse bahan baku, hubungan antara warehouse bahan baku dengan manufacturing, hubungan antara manufacturing dengan warehouse finished good, hubungan antara warehouse finished good dengan shipment, dan hubungan antara shipment dengan HHC atau Heritage Home Group, dan direct customer. Yang ketiga, PT Medlin Smith Indonesia memproduksi produk furniture berdasarkan pesanan dari customer atau made to order. Metode Production Planning and Control atau PPC yang digunakan PT Medlin Smith Indonesia adalah sistem produksi material recruitment planning dengan memanfaatkan teknologi internet, yaitu dengan menggunakan QAD Enterprise Application dan FileMaker Pro software untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan bahan baku atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi.
Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi 1. Selanjutnya untuk materi 2 disampaikan oleh oleh teman saya, Mbak Mega. Halo, perkenalkan nama saya Mega. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi area fungsional. Nah, berikut ini merupakan sistem informasi area fungsional dalam divisi strategi dan arsitektur teknologi informasi di PT BNI Persero Tbk. Dalam divisi strategi dan arsitektur TI ini terdapat dua kelompok kerja, yaitu kelompok perencana strategis TI, kelompok strategic partner, and project management office. Terdapat 3 divisi internal, yaitu divisi IT strategic partner, divisi IT quality assurance, dan divisi IT enterprise architecture. Nah, pertama, kita akan membahas mengenai kelompok perencanaan strategis TI, di mana kelompok ini mempunyai konsentrasi terhadap pengembangan perencanaan strategis TI, pengelolaan komunikasi TI, pengelolaan pengadaan TI, dan juga pengelolaan anggaran TI. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan untuk mendukung strategi bisnis organisasi agar mampu mencapai tujuan bisnis dengan lebih cepat. Input dan output-nya terkait kelompok perencanaan strategis IT, untuk input yang dibutuhkan yaitu terdapat bisnis strategi, yaitu strategi yang akan digunakan dalam menjalankan bisnis. Kemudian ada business trends, competitor analysis, yaitu menganalisa kompetitor-kompetitor di dunia perbankan. Terdapat IT trends, yaitu tren yang sedang berkembang pesat saat ini dalam dunia TI. Kemudian ada juga existing IT business strategy, yaitu strategi bisnis IT yang sedang berjalan pada saat ini. Untuk output-nya, terdapat rencana strategis teknologi informasi, pengelolaan komunikasi teknologi informasi, pengelolaan anggaran, dan juga pengelolaan pengadaan teknologi informasi. Selanjutnya, kita beralih ke kelompok strategic partner dan project management office atau PMO. Di kelompok ini mereka terfokus pada 2 pengembangan, yaitu pengelolaan strategic partner office dan pengelolaan project management office. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki supaya dapat menyelesaikan proyek yang sedang berjalan. Untuk input dan output-nya terkait kelompok strategic partner dan PMO, yaitu input yang dibutuhkan, yang pertama, terdapat standar dan proses pengerjaan setiap proyek, keputusan efektif, desain proposal proyek, progres proyek sesuai dengan budget, sumber daya dan jadwal, juga mentoring dan coaching seputar pengerjaan proyek. Untuk output-nya, menghasilkan pengelolaan strategic partner office, pengelolaan PMO, dan dokumentasi dari pengerjaan proyek. Berikutnya yaitu divisi IT Strategic Partner. IT Strategic Partner atau biasa disebut dengan ITBP atau IT Business Partner berperan menjadi jembatan antara unit bisnis dengan tim dev atau tim IT dalam mengemban fungsi-fungsi seperti pengembangan strategi, menemukan solusi, manajemen layanan, manajemen risiko, dan manajemen hubungan. Input dan output terkait divisi IT Strategic Partner, diantaranya input yang dibutuhkan yaitu requirement project, analisa project, sumber daya dan proses bisnis yang dibutuhkan, komunikasi yang baik antar divisi, dokumentasi project yang detail dan terstruktur, juga persetujuan rilis project. Menghasilkan output berupa bisnis IT strategi, IT management strategi, dan IT strategi. Berikutnya ada divisi IT Enterprise Architecture, di mana di dalamnya terdapat 3 kelompok kecil, yaitu kelompok IT Enterprise Architecture,
kelompok inovasi, dan juga kelompok strategi resource management. Untuk IT Enterprise Architecture, mereka merencanakan, memahami, dan mengelola struktur organisasi, proses bisnis, dan sistem teknologi dalam suatu perusahaan. Biasanya, kelompok kerja ini membuat topologi sistem yang sedang digunakan, baik yang sekarang, yang lampau, dan yang akan datang. Untuk kelompok inovasi, mereka mengembangkan ide atau gagasan baru dalam pengembangan teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini. Untuk kelompok strategic resource management, mereka membantu perusahaan memenuhi kebutuhan karyawan dengan sebaik-baiknya, dan di lain pihak perusahaan juga bisa mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Di antaranya yaitu pengadaan tenaga ahli daya. Untuk input dan outputnya terkait divisi IT Enterprise Architecture, input yang dibutuhkan yaitu proses evaluasi, rancangan, mengatur dan melaksanakan analisa perusahaan untuk secara efektif menggabungkan strategi bisnis. Kemudian terdapat sistem informasi data, proses, dan infrastruktur teknologi. Menghasilkan output berupa rancangan sistem aplikasi teknologi informasi, pengembangan sistem informasi jangka panjang, meningkatkan daya saing perusahaan, dan dapat dengan mudah mengikuti perubahan dan tren pasar. Untuk divisi selanjutnya yaitu IT Quality Assurance. Di dalam divisi IT Quality Assurance terdapat kelompok kerja kelompok IT Quality Assurance, yaitu menetapkan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh produk atau layanan, menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kemudian menetapkan prosedur dan instruksi yang harus diikuti dalam proses produksi atau layanan. Kemudian terdapat kelompok pengelolaan Quality Assurance Office yang memastikan bahwa sistem manajemen berkualitas dapat diterapkan guna menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian terdapat kelompok governance, risiko, dan kepatuhan, yaitu mereka mengatur cara terstruktur untuk menyelaraskan IT dengan tujuan bisnis, sembari mengelola risiko serta memenuhi semua peraturan bisnis industri dan pemerintah. Tata kelola mencakup alat dan proses untuk menyatukan organisasi serta manajemen risiko dengan inovasi dan adopsi teknologinya. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang andal, menghilangkan ketidakpastian, dan memenuhi persyaratan kepatuhan. Selanjutnya, untuk input dan output terkait divisi IT Quality Assurance atau QA, input yang dibutuhkan berupa aplikasi software yang telah selesai di development, siap untuk di-testing, mempersiapkan skenario testing untuk SIT dan UAT, kontrol aplikasi sesuai standar, dan tata kelola alat juga dokumen. Menghasilkan output berupa aplikasi software yang berkualitas tinggi, menghindari duplicate data, aplikasi dan fitur berfungsi dengan baik, juga risk management. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nita Letasari. Untuk materi selanjutnya, ini terkait mengenai MRP ya, atau Material Requirement Planning. Untuk contoh studi kasus dalam materi ini, saya mengambil dari studi kasus PT Bokormas Mojokerto. Baik, yang pertama-tama untuk penjelasan dari MRP itu sendiri adalah merupakan metodologi penjadwalan produksi yang menentukan waktu dan kuantitas dari produksi purchase order yang dilepaskan untuk memenuhi master production schedule. MRP dapat mengatasi masalah-masalah kompleks yang timbul dalam persediaan,
serta dapat memberikan beberapa keuntungan seperti tingkat persediaan yang lebih rendah. Ketetapan jadwal produksi dan secara langsung berdampak pada finansial perusahaan, karena MRP menghasilkan tingkat biaya yang lebih rendah. Tujuan utama penerapan dari MRP ini adalah untuk memperoleh bahan baku yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk studi kasus permasalahan pada perusahaan, PT Bokormas Mojokerto ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi rokok filter. Produksi rokoknya mencapai sekitar 287.000 bal atau sejumlah 986 juta rokok filter dalam setahun. PT Bokormas memproduksi 3 jenis rokok, yaitu sigaret kretek mesin, kemudian yang kedua sigaret kretek tangan, dan klobot. Dalam menjalankan kegiatan produksi, perusahaan sangat bergantung pada persediaan bahan baku yang berkaitan untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian bahan baku yang akurat untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan konsumen. Nah, ini untuk tadi jenis barang yang diproduksi oleh PT Bokormas, ini ada 3 tadi. Untuk jenis rokoknya, tadi sigaret kretek mesin diantaranya ini memiliki beberapa merek, yaitu Universal 12, Universal 12 TLD, 16 TLD. Kemudian untuk sigaret kretek tangan juga sama, ini memiliki beberapa, dalam produk ini memiliki beberapa merek rokok, dikategorikan lagi berdasarkan merek, yaitu diantaranya Super 24, Super Blend 24, Universal Sliding, Universal SKT, SKT LTD, SKT KK. Dan yang terakhir, produk yang ketiga itu Klobot. Untuk mereknya itu ada SHB dan merek Jumbo. Nah, berikut ini yang di bawah ada tabel kedua, yaitu tabel bahan baku dari pembuatan rokok. Di antaranya adalah di sini untuk bahan bakunya bisa kita lihat ada tembakau, cengkeh, saus, kertas ambri, kertas TV, filter, dan lem. Nah, untuk satuannya 1 bulan itu 80% sanggan atau sekitar 11,2 gram. Kebutuhannya untuk dalam 1 bulan itu untuk tembakau. Kemudian untuk cengkeh ini 8% atau 8% sanggan atau 2,5 gram. Untuk sausnya ini 2% atau 0,3 gram. Kemudian kertas ambri ini sebanyak 42 batang rokok atau per roll satuannya. Untuk kertas CTP ini 54.000 batang rokok atau per roll. Kemudian filternya ini 1 batang filter atau 4 batang rokok. Untuk lem 11,5 kg per hari atau 2.400 batang rokok. Nah, kemudian untuk permasalahannya dalam studi kasus ini yaitu poinnya yang pertama, kendala yang dialami perusahaan yaitu beberapa kali perusahaan melakukan pembatalan pemesanan karena keterbatasan produksi, sehingga kesulitan mengembangkan usaha dan perusahaan tidak bisa memperoleh laba secara optimal. Selanjutnya, permasalahan selanjutnya yaitu proses produksi kerap tersendat karena kekurangan persediaan baku. Hal yang tersebut bisa terjadi karena perusahaan kesulitan dalam pengadaan bahan baku tadi. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu tidak stabilnya harga bahan baku dan harga cenderung naik turun juga akibat dari berlakunya peraturan pemerintah yang membatasi produksi rokok. Keuntungan yang diperoleh perusahaan jadi tidak optimal. Selanjutnya, sebagai langkah penyelesaian kendala yang dialami perusahaan kerap melakukan penjadwalan ulang. Namun pada akhirnya perusahaan justru kelebihan produksi dan timbul biaya pemborosan dan produksi justru menjadi tidak efisien.
Kemudian pada tahun 2012, perusahaan kekurangan produksi sebesar 21, bal pada bulan Juni dan 21,7 bal pada bulan Juli dan Agustus. Namun justru pada bulan Oktober, perusahaan memiliki kelebihan produksi sebesar 370,10 bal dan 371,58 bal pada bulan November, sehingga mengalami pemborosan. Persediaan bahan baku berperan sangat besar dalam situasi tersebut karena mempengaruhi kelancaran proses produksi. Jadi karena penjadwalan yang tidak pas, tadi disebutkan ada kekurangan di bulan tertentu, ada juga kelebihan yang tentunya berpengaruh terhadap keuntungan dan penjadwalan karena kekurangan bahan produksi tadi. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana penyelesaiannya? Di sini untuk penyelesaian dari permasalahan-permasalahan di atas, yaitu perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode MRP melalui beberapa tahapan. Jadi untuk penyelesaiannya, untuk metode MRP, tahapan yang pertama dilakukan di kasus ini adalah peramalan permintaan. Nah, peramalan permintaan ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah produk yang akan diproduksi dalam beberapa periode ke depan dengan hasil penjualan periode terdahulu sebagai input proses peramalan permintaan. Dan hasil peramalan permintaan tersebut akan menjadi input data MRP atau MPS. Metode yang digunakan dalam meramalkan permintaan adalah menggunakan metode ARIMA dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, uji autokolerasi. Yang kedua, proses peramalan. Dan yang ketiga, diagnostik model peramalan. Untuk poin yang kedua, selain langkah peramalan permintaan, selanjutnya yaitu penyesuaian hasil peramalan. Hasil peramalan permintaan dilakukan penambahan produksi sesuai dengan jumlah kekurangan akibat produk yang cacat, guna memenuhi permintaan konsumen. Hasil peramalan permintaan yang sudah disesuaikan tersebut menjadi dasar perusahaan dalam melakukan proses produksi. Kemudian yang ketiga, perhitungan kebutuhan kotor. Ini kebutuhan kotor bahan baku dapat diketahui dari turunan produk. Jadi yang akan diproduksi dan tingkat pemakaiannya masing-masing bahan baku. Yang keempat itu ada perhitungan kebutuhan bersih. Kebutuhan kotor bahan baku disesuaikan dengan persediaan di tangan untuk mendapatkan jumlah kebutuhan bersih bahan baku sebagai dasar kebutuhan bahan baku yang akan dipesan perusahaan. Kemudian yang kelima, perhitungan rencana pemesanan atau loading. Dalam melakukan pemesanan bahan baku, perusahaan harus menentukan jumlah yang dipesan dalam ukuran lot pada tingkat biaya yang paling rendah. Kemudian yang keenam itu hasil dan rekomendasi. Tahapan ini yaitu merupakan hasil perhitungan MRP yang disajikan setiap tahap menjadi pertimbangan perusahaan dalam pengambilan kebijakan perencanaan dan pengendalian bahan baku. Nah, untuk di sini ada tabel penjualan merek rokok Universal. Untuk hasil penjualan di tahun 2012 ini untuk bulan Januari di sini misalkan disebutkan dalam jumlah 1.896 bal, yaitu banyaknya adalah 2.275.200 batang rokok. Kalau untuk bulan Februari di sini dalam satuan balnya itu ada 1.608. Untuk hitungan per batangnya yaitu 1.929.600. Total dari keseluruhan pada tahun 2012 untuk satuan bal ini penjualan rokok merek Universal ini sebanyak 20.964, sedangkan untuk satuan batangannya ini sebanyak
25.156.800. Uji pola data dan perhitungan autokorelasi secara rinci dan otomatis dilakukan dengan menggunakan software Minitab. Nah, di sini kita tampilkan hasil perhitungan atau output dari software Minitab dalam bentuk grafik dan tabel. Untuk yang pertama di sini ada gambar dalam bentuk tabel. Di sini disebutkan ini adalah grafik time series plot penjualan rokok merek Universal 12. Dapat kita lihat dari pola grafik di samping, ini yang dihasilkan oleh software Minitab 2013. Di sini terlihat tidak ada tren atau arah grafik yang cenderung menaik atau menurun dalam jangka panjang, dan tidak ada pola perubahan yang berulang secara otomatis dari periode ke periode. Secara garis besar, grafik bersifat stasioner dan tidak autokolerasi yang nyata. Kemudian yang kedua ada gambar grafik autokorelasi penjualan rokok Universal 12. Berdasarkan grafik di atas, ini yang dihasilkan oleh software Minitab 2013. Tiga data ACF secara jelas tidak ada yang melewati garis batas merah. Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi, jadi pada data penjualan rokok Bokormas Universal 12 tidak terbukti pada tren dan data bersifat random karena tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, untuk tabel autokorelasinya itu sendiri, ini ditampilkan berdasarkan output dari software Minitab 2013. Untuk penjualannya tahun pertama, contohnya di sini ada 1.896 pebal dengan ACF-nya minus 0,0532. Kemudian untuk tampilan hasil diagnostik model ARIMA, ini yang pertama, ini gambaran dari hasil diagnosis model ARIMA yang dikeluarkan oleh software Minitab 2013. Berdasarkan hasil diagnosis model ARIMA di atas, hasil pengolahan data Minitab, model ARIMA dipilih berdasarkan nilai MS terkecil sebagai indikator bahwa model tersebut memiliki tingkat kesalahan prediksi terkecil, yaitu model ARIMA 2,0,1. AR dan MA1 sebagai model peramal dengan nilai MS terkecil, yaitu 76.030. Peramalan secara otomatis model ARIMA 2,01, karena tadi dikatakan kita ambil dengan tingkat kesalahan yang terkecil, yaitu 2,0,1. Nah, untuk hasilnya itu sendiri, dari model ARIMA 2,0,1 ini dapat menghasilkan peramalan permintaan yaitu berikut. Nah, di sini ada tabel hasilnya penyesuaian peramalan di tahun 2013. Contohnya untuk di bulan Januari ini presentase kecacatannya itu 0,9. Untuk hasil peramalan perbalnya itu 1.860. Untuk penyesuaian hasil peramalan perbalnya 2067, dan kalau dikategorikan dalam satuan per batangnya itu 2.480.400. Untuk penyesuaian hasil peramalan permintaan terhadap presentasi kecacatan ini perlu dilakukan karena dalam proses produksi, produk jadi yang dihasilkan tidak seluruhnya dalam kondisi baik. Terdapat beberapa produk dalam kondisi di bawah standar, sehingga mengurangi hasil produksi. Sebagai langkah antisipasi, maka perusahaan memperhitungkan untuk memproduksi lebih banyak dari jumlah permintaan. Karena tadi dalam setiap produksi itu tidak semua
barang yang diproduksi itu akan menghasilkan barang yang sesuai, tapi ada kalanya barang-barang yang diproduksi itu menghasilkan barang yang gagal atau cacat. Dasar dari perhitungan tersebut adalah tingkat kecacatan produk sehingga produk yang dihasilkan bisa tepat jumlah memenuhi permintaan atau tidak kurang dan tidak lebih. Untuk perhitungan kotor bahan baku rokok merek Universal 12, di sini ada tampilan tabel jadwal produksinya. Misalkan untuk di bulan Januari untuk perbalnya yaitu sebanyak 2067, untuk ribuan batangnya ini 2480,4, untuk kilogram sanggannya ini per bulannya Januari misalkan 34.725,6. Nah, untuk rencana kebutuhan bahan baku kotor itu sendiri, kalau tadi jadwal tabel produksi, nah sedangkan untuk rencana kebutuhan kotor bahan bakunya itu sendiri, di sini terpampang untuk contohnya kebutuhan bahan baku tembakau. Kebutuhannya itu yaitu sebanyak 13,44 kg. Kemudian di bawah ini ada rincian detailnya perhitungan kebutuhan bersih bahan baku. Kalau tadi kotor, sekarang yang bersih. Kebutuhan bersihnya ini bisa terpampang setiap per bahan bakunya. Di sini ada rokok, tembakau, cengkeh, saus. Nah, untuk rinciannya di sini bisa kita baca dari kolom samping. Untuk kebutuhan kotornya ini 2000, untuk kebutuhan kotor misalkan cengkeh, kebutuhan kotornya ini di bulan pertama Januari sebanyak 5.661. Kemudian untuk kebutuhan bersihnya juga 5.661. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perhitungan total biaya minimum bahan baku. Di sini contoh untuk kebutuhan bahan baku saus, LFL-nya ini sebanyak 109.458.000. Untuk biaya EOQ-nya atau Economic Order Quantity ini yaitu sebanyak 34.452.360. Sedangkan untuk kebutuhan period order quantity-nya ini sebanyak 33.005.810. Untuk kebutuhan part period balancing-nya untuk bahan baku saus di sini sebanyak 30.159.520. Sedangkan untuk total biaya Wagner Wittin-nya itu sendiri untuk bahan baku saus yaitu sebanyak 28.883.750. Kemudian untuk biaya pengendalian persediaan bakunya, di sini datanya yang pertama contohnya misalkan untuk kebutuhan bahan baku lem. Nah, untuk lem ini biaya penyimpanan per rupiahnya dalam hitungan periode per bulannya itu lem sebanyak 50 per bulan, sedangkan jika disetahunkan untuk kebutuhan bahan baku lem ini adalah 600 per tahun. Untuk total biayanya yaitu sebanyak 884.000. Total dari keseluruhan biaya pengendalian persediaan bahan baku untuk keseluruhan jenis bahan baku ini yaitu per bulannya jika ditotalkan yaitu 2.699, sedangkan untuk per tahunnya 32.388 dan total keseluruhannya adalah 48.509
Rp50.000. Nah, kemudian untuk perbandingan persediaan bahan baku dari kondisi lama dengan kondisi baru menggunakan MRP. Yang pertama ini kita tampilkan terlebih dahulu sistem persediaan bahan baku di kondisi lama atau kondisi awal sebelum adanya metode MRP. Di sini terlihat untuk total keseluruhan permintaan dari Januari sampai Desember dalam 1 tahun ini sebanyak 20.964 dengan produksi 21.144 dan total selisihnya adalah 180. Kemudian kita bandingkan dengan kondisi baru setelah menggunakan persediaan bahan baku dengan penerapan metode MRP. Ini kalau tadi permintaannya 20.964, setelah menggunakan MRP di sini kebutuhan produksinya adalah 22.054. Sedangkan untuk kapasitas produksinya di sini dilihat total keseluruhannya 22.439 dengan selisih keseluruhan itu adalah 68. Nah, kalau di atas ini selisihnya mencapai 180, sedangkan setelah menggunakan metode MRP menjadi 68. Kemudian itu tadi untuk perbandingan kondisi sistem persediaan bahan baku. Lalu bagaimana untuk perbandingan kondisi biaya pengendalian persediaan bahan baku itu sendiri? Di sini pertama-tama kita lihat untuk persediaan bahan baku di kondisi sebelumnya, kondisi lama. Untuk total biaya penyimpanan bahan baku keseluruhannya adalah 8.481.000. Kemudian ada biaya penyetelan juga sebanyak 48.059.000 dan total biayanya 56.540.000. Jadi total untuk keseluruhan dalam 1 tahun keseluruhan pengendalian biaya bahan baku ini di kondisi lama itu sebanyak 1.356.960.000 rupiah. Sedangkan untuk kondisi baru, di sini totalnya keseluruhannya adalah 379.289.637.000 rupiah. Sangat jauh berbeda ya untuk total biaya pengendaliannya dari 1 miliar kemudian menyusut berkurang menjadi 379 juta. Sekian. Nah, untuk perbandingan hasil perhitungan MRP ini sebelum dan sesudah kita bisa lihat di tabel berikut. Untuk biaya penyimpanan misalkan ya, di sini totalnya sebelumnya Rp485.820.000. Setelah menggunakan metode MRP sesuai kapasitas 68 bal, ini totalnya jadi 183.535. Nah, kemudian untuk kapasitas produksinya bisa dilihat sebelumnya ini tidak optimal, tingkat stres karyawan pun tinggi. Setelah menggunakan metode MRP, kapasitas produksi menjadi optimal dan tingkat kestresan karyawan pun menjadi normal. Kemudian untuk sesuai permintaan kapasitasnya optimal dan tingkat kestresan karyawan berkurang. Jadi kesimpulannya, dalam penerapan metode MRP ini, khususnya pada studi kasus PT Bokormas Mojokerto, poin yang pertama adalah hasil perhitungan ARIMA memberikan kesesuaian terhadap kapasitas produksi
sehingga produksi dapat berjalan secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada kondisi sebelumnya perusahaan kelebihan produksi 180 bal di akhir tahun, sedangkan dengan perhitungan ARIMA, selisih surplus antara jumlah permintaan dan kapasitas produksi hanya sebesar 68 bal. Untuk perbedaannya sangat jauh. Poin selanjutnya yaitu dalam menentukan jumlah pemesanan bahan baku, metode penentuan ukuran lot pemesanan bahan baku untuk setiap bahan baku berbeda tergantung karakteristik jenis bahan baku, tingkat pemakaian bahan baku, serta biaya penyimpanan dan biaya penyetelan bahan baku. Perusahaan dapat melakukan pesanan terjadwal berdasarkan lembar hasil perhitungan MRP ya, sehingga perusahaan dapat melakukan pemesanan tepat waktu dan terjadwal sesuai dengan kebutuhan produksi. Jadi kalau sebelumnya kan kita lihat untuk profilnya, untuk proses produksinya ada mengalami di dalam bulan-bulan tertentu ada mengalami kekurangan yang akhirnya menghambat proses produksi dan kelebihan yang berujung pada pemborosan. Nah, dengan metode MRP ini, masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Kemudian, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai software enterprise resource planning. Nah, untuk perkembangan software ERP dan implementasi sistem. Nah, di sini saya ulang kembali, ERP itu sendiri adalah suatu fungsional atau sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan, manufaktur maupun jasa guna mengintegrasikan dan mengautomasikan proses bisnis dalam pabrik, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia. Untuk implementasi ERP itu sendiri merupakan investasi dan juga tulang punggung perusahaan guna meningkatkan efisiensi kinerja serta mengembangkan bisnis. Pada prinsipnya, dengan mengurangi biaya-biaya operasional yang tidak efisien seperti biaya inventory maupun biaya kerugian akibat kesalahan teknis. Nah, software ERP itu sendiri adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola, mengintegrasikan semua operasi bisnis dalam sebuah perusahaan. Untuk aplikasi ERP ini sendiri, selain itu dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasinya, kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mempercepat pengembalian keputusan berdasarkan data yang akurat. Nah, selain itu, software ERP juga dapat membantu meningkatkan kualitas produk, kualitas layanan, dan meningkatkan produktivitas karyawan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, untuk cara kerja software ERP ini sebagai berikut. Yang pertama ada data input. Data input ini data dari berbagai departemen dalam perusahaan dapat Anda masukkan ke dalam software ERP yang terjamin keamanannya. Kemudian integrasi data tersebut kemudian nantinya setelah diinput diolah dan disatukan untuk membentuk suatu informasi yang terakomodasi dan terintegrasi. Nah, untuk proses bisnis software ERP ini dapat membantu perusahaan dalam menjalankan proses bisnis mereka secara efisien dan terkoordinasi. Kemudian analisis data. Untuk analisis data yang terintegrasi tersedia untuk analisis seperti analisis keuangan, analisis produksi, dan analisis mengenai sumber daya manusia. Kemudian untuk dari segi laporan dapat dibuat berdasarkan data yang tersedia dan dapat bisnis digunakan untuk mengambil keputusan dalam suatu bisnis perusahaan. Nah, untuk software ERP itu sendiri ini ada banyak. Di antaranya adalah di sini ada Hasmik Pro, SAP Business, kemudian ada Deskera ERP, Zoho,
Oracle, Workwise ERP, e-account ERP, ERP Sage, Software ERP, Workday, ERP Next. Ada juga Odoo ERP System. Nah, dalam studi kasus kami, dalam materi ini, kami sendiri mengambil contoh penerapan software ERP, yaitu software dengan menggunakan software Odoo ERP System. Nah, Odoo adalah ERP system yang membantu bisnis dalam mengelola sebuah aspek secara terpadu. Ada berbagai modul lain seperti CRM, manajemen proyek, penjualan manufaktur, gudang, dan manajemen keuangan. Odoo melakukan pembaharuan secara berkala untuk memaksimalkan komunikasi dan pertukaran informasi antar karyawan. Untuk modul-modul yang ada pada ERP Odoo mampu memudahkan bisnis dalam mengelola perusahaan sehingga bisnisnya menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk tujuan dari software ERP itu pada umumnya sama, hanya beda produk, beda versi. Dalam kasus ini, penerapannya saya mengambil contoh studi kasus menggunakan software Odoo pada sistem informasi penjualan di Tokosoffia. Nah, untuk proses bisnis penjualannya, barang yang sedang berjalan, di sini proses bisnis penjualan barang sedang berjalan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, staf operasional menerima pesan barang dari pelanggan. Kemudian setelah menerima pesan dari pelanggan, langkah selanjutnya jika barang tidak tersedia, maka staf operasional akan menginformasikan kepada pelanggan bahwa barang tersebut tidak tersedia dan proses selesai. Kemudian jika kasir menerima barang dari staf operasional, lalu kasir menerima pembayaran dan menulis faktur. Kemudian yang terakhir, kasir memberikan barang dan faktur kepada pelanggan dan proses penyelesaiannya. Nah, untuk uraian-uraian tadi dituangkan ke dalam BPMN. Berikut tampilan BPMN untuk alurnya di sini, dimulai dari sini, menerima pesanan, kemudian menerima staf menerima pesanan dari kemudian staf memeriksa apakah pesanan tersebut tersedia atau tidak. Jika tidak, staf akan menginformasikan kepada pelanggan bahwa tadi yang saya sebutkan produk tersebut tidak tersedia dan proses selesai. Tapi jika jika status barang yang dibeli itu ready, maka staf akan memberikan barang dan menyerahkan ke kasir untuk selanjutnya melakukan pembayaran. Kasir menerima pembayaran, menuliskan faktur, kemudian kasir menyerahkan barang tersebut dan faktur pembayaran dan salinan faktur pembayaran kepada staf, dan staf memberikan, dan faktur tersebut nanti akan diterima oleh pelanggan. Kemudian proses selesai. Selanjutnya di sini ada tahapan proses penjualan barang yang diusulkan. Proses bisnis penjualan secara terkomputerisasi ini antara lain proses terjadi pada pelanggan, yaitu melakukan pemesanan barang. Kasir menerima pesanan dari pelanggan. Kemudian jika barang tidak tersedia, maka kasir menginformasikan kepada pelanggan bahwasanya barang tidak tersedia dan proses selesai. Jika barang tersedia, maka kasir akan melakukan input data pelanggan dan barang yang dipesan pada aplikasi. Ini perbandingan dengan yang tadi sebelumnya. Selanjutnya, kasir mencetak dan daftar pesanan pelanggan dari aplikasi lalu diberikan kepada staf operasional. Staf operasional akan mengambil barang sesuai dengan daftar pesanan yang ada di sistem. Kemudian, staf operasional memberikan barang kepada pelanggan. Proses terjadi pada pelanggan sampai melakukan pembayaran. Kasir menerima pembayaran dan melakukan input data pembayaran aplikasi. Kemudian, kasir mencetak faktur penjualan dan memberikan kepada pelanggan.
Hasil akhirnya pelanggan menerima faktur, proses pun selesai. Berikut tampilan BPMN setelah menggunakan aplikasi. Nah, untuk fitur tambahan yang ada dalam analisis software yaitu modul CRM atau Customer Relationship Management. Sebagai contoh perbandingan fitur model pembelian untuk fungsional purchase requisition dapat dilihat di tabel 1. Ini untuk tampilan perbandingan kebutuhannya. Untuk fiturnya, total keseluruhannya untuk menggunakan Odoo itu 17, Open Bravo 12, ERP Next 14. Pada tahapan ini dilakukan penerapan masing-masing proses bisnis di Tokopedia, yaitu pembelian barang, persediaan barang di gudang, penjualan barang, dan proses Customer Relationship Management. Pembelian barang kepada langkah pertama ini yaitu pembelian barang kepada pemasok, pembelian barang ke supplier pada aplikasi Odoo. Ini diantaranya sistemnya itu pertama pesanan pembelian atau melakukan purchase order. Pada proses ini sebelum PO dibuat, kita harus mengisi form request for quotation di aplikasi Odoo. Kemudian kita pilih sub menu receive product dan receive invoice. Untuk menyelesaikan ini mengisi data sesuai dengan transaksi yang terjadi. Jadi untuk proses PO kepada pelanggan, supplier, untuk kepada supplier, pertama-tama nanti staff mungkin mengisi dulu form yang ada pada aplikasi Odoo, yaitu form tersedianya form request for quotation, yang mana nanti kemudian kita selanjutnya dipilih menu receive product dan receive tagihan. Nah, ini untuk tampilannya form purchase order tadi yang diterangkan, tampilan dalam bentuk aplikasi Odoo. Kemudian untuk penerimaan barang, receiving goods, pada saat proses penerimaan barang ini terjadi operator entry data harus menginput data. Jadi nanti harus ada satu operator yang akan menginput data dari barang yang sudah diterima ke dalam aplikasi agar data barang yang masuk dapat terisi dalam tabel gudang secara real time. Oke, sehingga ketika pada pengecekan stok gudang pastikan data sudah terupdate sehingga transaksi dapat terjadi dengan cepat tanpa pergi dulu ke gudang untuk mengecek. Jadi dengan adanya sistem Odoo ini bisa memonitoring inventory atau stok barang di gudang itu. Jadi data tersebut lebih akurat, lebih real time, dan tentunya bisa menghindari terjadinya miskomunikasi. Ini untuk tampilan software Odoo untuk menu barang sudah diterima. Maka selanjutnya membuat invoice control pada menu yang sama. Setelah itu baru dilakukan pembayaran kepada supplier. Nah, yang kedua proses customer relationship diagram. Modul CRM yang diimplementasikan hanya pengguna fitur pengiriman faktur penjualan melalui email dan fitur load call terhadap pelanggan. Adapun teknis pengelolaan hubungan dengan pelanggan itu antara lain, yang pertama di sini faktur penjualan yang dihasilkan aplikasi dapat diterima pelanggan melalui email dengan cepat. Kemudian yang kedua, keluhan, perjanjian dan kesepakatan dengan pelanggan dapat diatasi segera dengan efektif, efisien dan dengan biaya yang minimal. Adapun langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memilih menu Sales dan mengklik sub-menu Leads. Kemudian klik tombol Create. Setelah itu isikan biodata lengkap pelanggan yang dirasa tetap dan loyal pada perusahaan di field yang terdapat pada Leads dan klik tombol Save.
form untuk pengisian field pada list ini dapat dilihat gambarnya seperti ini. Untuk form pengisian data pelanggan list CRM. Jadi kita bisa memonitoring pelanggan kita. Dengan proses seperti ini, di sini disebutkan data pelanggan yang tetap dan loyal ada perusahaan dapat tersimpan dalam database, sehingga nantinya sewaktu-waktu jika ada promosi atau hal lain, data ini dapat digunakan dan dipanggil kembali. Sebagai contoh aplikasi CRM, ini dapat memberikan a stick opportunity kepada pelanggan. Artinya, bagi pelanggan tetap dan loyal diberikan presentase untuk setiap kali dia bertransaksi dan itu tercatat dalam database sehingga perusahaan dapat memberikan kesempatan dan reward bagi pelanggan berupa diskon atau yang lainnya. Misalnya pelanggan yang sering membeli produk Ampia nanti akan dapat presentasinya seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, untuk yang poin yang ketiga ini cukup signifikan jelas antara proses yang terjadi pada sistem penjualan di Tokosofi ini, khususnya dalam penerapan menggunakan ERP ini, khususnya tampilan atau output faktur yang sebelumnya dulu menggunakan manual seperti gambar di sini. Kemudian setelah menggunakan Odoo, ini invoice-nya menjadi lebih rapi, lebih real time tentunya, dan lebih praktis, lebih cepat, sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien. Sementara itu, di sini disebutkan proses penerapan yang telah dilakukan menggunakan aplikasi Odoo menghasilkan faktur pembelian barang lebih baik yang dapat dicetak secara otomatis menggunakan aplikasi dengan kembali data transaksi yang sudah dientrikan sebelumnya ke dalam. Ya, seperti ini. Selain itu, keuntungannya data-data tersebut memudahkan untuk penyusunan laporan. Sini disebutkan laporan yang dihasilkan. Laporan yang dapat dihasilkan oleh aplikasi Odoo antara lain laporan keuangan perusahaan terkait profit and loss balance sheet, laporan pembelian, laporan persediaan barang, dan laporan penjualan barang. Laporan ini dapat dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi Odoo, sehingga pihak perusahaan dapat melihat kondisi keuangan mereka secara real time kapanpun mereka membutuhkannya. Berikut contoh gambaran profit perusahaan, loss perusahaan yang dilihat. Ini output laporan dalam aplikasi Odoo. Jadi di sini bisa terlihat income-nya berapa, expense-nya berapa, dan datanya lebih akurat karena tadi sudah terintegrasi. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini, berdasarkan penerapan aplikasi yang dimulai dari tahap identifikasi permasalahan tadi, analisis proses bisnis perusahaan, pemilihan perangkat lunak yang digunakan yaitu perangkat lunak Odoo, serta proses implementasi sistem, maka disimpulkan bahwa penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP untuk sistem informasi pembelian, persediaan, dan penjualan barang pada Tokosofi berhasil diterapkan dengan implementasi sistem didapatkan bahwa permasalahan yang ada pada perusahaan tersebut dengan solusi yang diberikan yaitu menggunakan aplikasi ERP Odoo berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian ERP. Sekian. Kembali lagi bersama dengan saya Rosinar Baru Girsang. Pada saat ini saya akan melanjutkan materi kelima yaitu Business Process Engineering pada perusahaan PDAM Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. Business Process
Reengineering. Business Process Reengineering atau BPR merupakan suatu proses merubah proses bisnis secara radikal dan dramatis agar proses bisnis tersebut menjadi lebih efektif dan efisien tanpa adanya perubahan pada faktor organisasi dan fungsi proses bisnis itu sendiri. BPR ini pertama kali ditulis dan dipublikasikan oleh Hammer pada tahun 1990 dan Davenport dan Ensort pada tahun 1994. Reengineering adalah pemikiran ulang yang fundamental dan desain ulang yang radikal dari proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam ukuran yang kritis dan kontemporer, kinerja seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Hammer and Champy pada tahun 1994 menyatakan rekayasa ulang proses bisnis adalah suatu pendekatan yang sama sekali baru berkenaan dengan ide dan model yang digunakan dalam memperbaiki bisnis. Davenport and Short pada tahun 1990 lebih melihat bisnis proses reengineering sebagai perluasan dari industrial engineering. Tujuan dari bisnis proses reengineering adalah bagaimana membuat semua proses yang ada di organisasi atau perusahaan menjadi meningkat. Beberapa tujuan BPR menurut Andres dan Stelic antara lain: yang pertama, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa yang khusus serta mempertahankan produksi massal. Yang kedua, meningkatkan kepuasan atas barang atau jasa sehingga pelanggan akan memilih barang atau jasa perusahaan daripada perusahaan pesaing. Yang ketiga, membuat lebih mudah dan menyenangkan bagi pelanggan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. Yang keempat, memutuskan batasan organisasional, membawa pelanggan kepada saluran informasi melalui komunikasi jaringan dan teknologi komputer. Mempercepat waktu respon kepada pelanggan, mengeliminasi kesalahan dan ketidakpuasan, serta mengurangi pengembangan barang atau jasa dalam waktu siklus pabrik. Memproses permintaan pelanggan yang lebih dan peningkatan volume dari setiap pelanggan serta menetapkan harga value driven untuk pelanggan tanpa mengurangi profitabilitas. Memperbaiki kualitas kerja dan kemampuan individu dalam memberikan kontribusi pada perusahaan. Yang terakhir, memperbaiki pembagian dan penggunaan pengetahuan organisasi sehingga organisasi tidak tergantung pada keahlian beberapa orang saja. Peranan BPR. Ada beberapa peranan BPR, yaitu memvalidasi informasi dari proses bisnis, menyeleksi bagian fungsi atau proses bisnis yang mana membutuhkan analisis lebih lanjut, mengidentifikasi alur dokumen yang datang dan ketidakefisienan proses bisnis yang sedang berlangsung, mengidentifikasi fungsi dan proses mana yang mempunyai performa bagus dan dipertahankan ekstensinya, mengidentifikasi kesempatan yang bagus dan potensial untuk harmonisasi fungsi dan proses antara departemen, mengidentifikasi kesempatan potensial dalam penerapan teknologi servis yang akan digunakan pada masa yang akan datang. Yang terakhir, menyediakan dasar untuk mengukur dan memeriksa kondisi environment masa sekarang atau mendesain ulang environment masa yang akan datang. Ada tiga tipe reengineering yang bisa dilakukan, yaitu metode Six Sigma, pendekatan manajemen kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis dengan mengidentifikasi dan menghilangkan cacat atau ketidaksempurnaan dalam proses. Metode ini menempatkan fokus pada pengendalian kualitas yang ketat dan mengurangi variasi dalam proses bisnis. Kelebihan yaitu waktu pelampiasan target cepat. Kelemahan kadang membutuhkan dana investasi yang cukup besar. Yang kedua, metode sistem ramping, dikenal sebagai Lean System atau Lean Manufacturing, adalah pendekatan manajemen operasional yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan atau wastage dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Pendekatan ini berasal dari Toyota Production System atau TPS dan telah diterapkan di berbagai industri. Kelebihannya yaitu biasanya tidak memerlukan dana investasi yang besar, kelemahan waktu target relatif lebih lama. Yang terakhir yaitu metode Lean Sigma, merupakan gabungan antara Lean Manufacturing dan Six Sigma. Pendekatan ini memadukan kekuatan keduanya untuk mencapai peningkatan kualitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam proses bisnis. Kelebihannya yaitu titik optimum dana investasi dan waktu penawaran target bisa ditentukan kecil dan cepat. Kelemahannya membutuhkan sinergitas yang lebih tinggi. Nah, pada saat ini studi kasus yang kita ambil yaitu studi kasus permasalahan pada perusahaan PDAM Kabupaten Mojokerto.
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto atau PDAM merupakan salah satu perusahaan yang bekerja di bidang jasa penyedia air untuk kebutuhan sehari-hari. Struktur organisasi secara umum terdiri pimpinan, direktur, bagian hubungan langganan dan pemasaran, bagian perencanaan, bagian produksi dan distribusi, bagian umum dan kepegawaian, dan bagian akuntansi dan keuangan. Dari segi legasi, sistem saat ini pada perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Mojokerto, ketika dilakukan analisa proses bisnis melalui wawancara dengan pegawai bidang IT, sistem legasi yang berlangsung sudah lebih dari 10 tahun. Penggunaan aplikasi untuk membantu proses bisnis perusahaan yaitu berupa aplikasi Office dan beberapa aplikasi manajemen yang bisa dikembangkan lagi. Proses bisnis yang ada ketika dilakukan analisa banyak waktu dan biaya. Contohnya dalam menggunakan banyak pemakaian kertas sehingga kondisi ini tidak efisien. Beberapa hipotesis dari bisnis proses PDAM Kabupaten Mojokerto yang perlu dirubah atau di-reengineering adalah proses bisnis pemasangan baru di mana pada prosesnya terdapat birokrasi yang seharusnya bisa dipersingkat dan masih menggunakan cara konvensional karena tidak didukung teknologi informasi yang memadai yaitu pada proses pemasangan baru. Kendala yang sering terjadi yaitu adanya kehabisan stok bahan untuk pemasangan, di mana untuk pengecekan dilakukan secara manual dengan mencari ke gudang. Selain itu juga terdapat terlalu lamanya pengerjaan di lapangan untuk pemasangan baru, disebabkan banyak faktor mulai dari sumber daya manusia yang terbatas serta medan yang dihadapi terlalu sulit. Permasalahannya yaitu masalah yang terjadi adalah terlalu banyak proses yang tidak optimal, waktu yang terlalu lama untuk penanganan konsumen, pencatatan yang masih manual, dan terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk sebagian proses. Berdasarkan masalah di atas, bisnis proses PDAM Kabupaten Mojokerto yang perlu dirubah atau di-reengineering adalah proses bisnis pemasangan baru. Dengan bisnis proses reengineering mampu merubah proses yang lama ke proses yang baru, yaitu pada tahapan rekomendasi, sehingga mendapatkan proses yang lebih efisien dalam hal pelayanan waktu. Dalam penelitian ini akan dilakukan penerapan metode BPR, Business Process Reengineering, yang ditujukan pada gambar di bawah ini. Pertama, peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data, studi literatur. Yang selanjutnya mengidentifikasi proses, uji efisiensi throughput, analisa alternatif rancangan ulang, analisa peluang pemakaian, rekomendasi, perbandingan efisiensi throughput, dan yang terakhir mencari solusi. Gambar di atas menggambarkan tahapan metode BPR atau Business Process Reengineering, dimulai dari tahap pengumpulan data hingga tahap solusi. Pada tahap ketiga yaitu uji efisiensi throughput diuji menggunakan persamaan di bawah ini. Efisiensi throughput sama dengan waktu proses bukan tunda per total waktu dalam sistem dikali 100%. Pengujian efisiensi throughput dilakukan berdasarkan hasil perhitungan waktu kinerja proses bisnis menggunakan standar ESMI. Selanjutnya dilakukan perbandingan nilai hasil efisiensi throughput antara hasil efisiensi proses bisnis awal dengan hasil rekayasa ulang proses bisnis yang baru. Hasil penelitian dan pembahasan pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data dan pencarian data untuk memenuhi keperluan yang dibutuhkan, data diperoleh dari observasi dan wawancara ke PDAM Kabupaten Mojokerto serta melakukan studi literatur yang berhubungan dengan BPR atau Business Process Reengineering. Pada proses observasi ke PDAM Kabupaten Mojokerto, peneliti mengamati proses yang sedang berjalan dan mengetahui peran per bidang dalam menjalankan proses-proses tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya dapat dilakukan analisis terhadap proses yang sedang berjalan dan nantinya dapat menemukan rancangan proses baru yang akan dibuat. Pada proses wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 dan 21 September 2018 telah ditemukan yaitu legasi sistem pada PDAM Kabupaten Mojokerto sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun. Proses bisnis yang berhubungan dengan hubungan pelanggan pada PDAM Kabupaten Mojokerto masih banyak dilakukan secara manual.
Identifikasi proses. Pengumpulan data yang dilakukan di PDAM Kabupaten Mojokerto dengan cara observasi dan wawancara dengan pegawai IT. Ditemukan proses pemasangan baru. Diidentifikasi mempunyai titik kelemahan dari segi biaya, pelayanan, dan kecepatan. Proses bisnis pemasangan baru. Bagian yang terlibat dalam proses ini yaitu pelanggan, bagian loket atau administrasi, hubungan dan layanan, dan bagian distribusi pemasangan. Alur proses bisnis pemasangan baru tunjukkan pada gambar kedua. Berikut adalah tabel yang dilakukan untuk alur proses bisnis pemasangan baru. Uji efisiensi Prokput. Pada tahap ini dilakukan pengujian proses bisnis PDAM Kabupaten Mojokerto. Proses yang mempunyai kelemahan dari segi waktu pelayanan diuji dengan menggunakan uji efisiensi Prokput, yaitu uji waktu pelayanan secara keseluruhan, dipetakan dengan peta standar ASME, American Society of Mechanical Engineers. Tujuan dilakukan uji efisiensi throughput dan pemetaan standar ASME, American Society of Mechanical Engineers, untuk mengetahui dan mengukur kinerja presentasi waktu pelayanan secara keseluruhan, yang nantinya akan dibandingkan dengan proses bisnis rekomendasi dari segi model dan hasil. Berikut ini adalah pemetaan standar ASME dan uji efisiensi throughput dari proses bisnis pemasangan baru PDAM Kabupaten Mojokerto. Penyelesaian studi kasus permasalahan pada perusahaan. Analisis alternatif rancangan ulang. Pada tahap ini dilakukan analisis alternatif rancangan ulang, yaitu proses bisnis yang ditemukan memiliki kelemahan. Dirancang secara berbeda dengan cara melakukan penyempurnaan desain proses, yaitu menyederhanakan proses, mengurangi waktu proses, menghilangkan kesalahan dalam proses, standarisasi dan otomatisasi pada proses. Tabel 2 berikut ini proses bisnis pada PDAM Kabupaten Mojokerto yang dilakukan penyempurnaan desain proses. Analisa peluang pemakaian IT TI. Pada tahap ini dilakukan analisis peluang pemakaian teknologi informasi pada PDAM Kabupaten Mojokerto untuk mendukung rancangan ulang desain proses bisnis rekomendasi, menemukan komponen teknologi informasi yang ada pada PDAM Kabupaten Mojokerto, menganalisis peluang pemakaian TI teknologi informasi hasil wawancara tanggal 21 September dengan pegawai bidang IT untuk mencari data komponen teknologi informasi pada PDAM Kabupaten Mojokerto, dan dari hasil ini kami mendapatkan data yang dicari. Berikut ini komponen teknologi informasi pada Kabupaten Mojokerto. Perangkat keras yang diperlukan yaitu PC, jumlahnya ada 40, print ada 20, scanner ada 20, dan wifi ada 5. Perangkat lunak yang digunakan itu Microsoft Office, browser, website sistem informasi pengaduan, website dan Android sistem informasi baca meter, e-billing untuk melihat tagihan dan data informasi pelanggan, website untuk data pemutusan pelanggan, software untuk loket dari Visual Basic. Tabel ketiga dan tabel keempat menjelaskan komponen teknologi informasi yang ada pada PDAM Kabupaten Mojokerto. Identifikasi peluang TI sebagai enabler dituangkan berdasarkan pada 9 kemampuan TI bagi organisasi bagaimana dijelaskan oleh Davenport. Rekomendasi. Proses bisnis rekomendasi pemasangan baru. Pada proses pemasangan baru dirancang sesuai dengan analisis alternatif rancangan ulang yang sudah dilakukan eliminasi dan otomatisasi. Langkah selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan analisis peluang-peluang pemakaian teknologi informasi sehingga menghasilkan proses rekomendasi pemasangan baru. Berikut adalah proses bisnis rekomendasi pemasangan baru. Tabel berikut yang sudah dipersingkat, yang mulai pelanggan untuk website dan masuk ke menu pendaftaran pelanggan baru dan mengisi form pendaftaran. Selanjutnya yaitu bagian Selanjutnya gambar di atas adalah proses rekomendasi pemasangan baru pelanggan, di mana pada proses ini sudah dilakukan analisis alternatif rancangan ulang dengan menghilangkan proses yang tidak memberikan nilai tambah, mengotomatisasi proses dan analisis peluang pemakaian teknologi informasi disesuaikan dengan TA levers.
di mana pada proses rekomendasi pelanggan tidak perlu datang ke kantor untuk pemasangan baru PDAM, tetapi bisa langsung mengirim permintaan secara online. Perbandingan efisiensi throughput. Pada tahap ini dilakukan perbandingan waktu pelayanan secara keseluruhan pada proses bisnis awal dan proses bisnis rekomendasi. Tabel 6 di atas adalah tabel perbandingan antara proses bisnis awal dan proses bisnis rekomendasi. Pada efisiensi throughput awal, proses bisnis pemasangan pada efisiensi throughput awal hanya ada 30,41%. Namun ketika proses bisnis melakukan perancangan ulang atau pemasangan baru, efisiensi throughput rekomendasi meningkat pesat menjadi 94,46%. Kecepatan proses awal lebih lama, yaitu 12.690 menit, dan kecepatan proses rekomendasi setelah dilakukan rancangan ulang menjadi 3.250 menit. Solusi. Pada tahap solusi menghasilkan contoh tampilan aplikasi berbasis web yang dapat membantu proses rekomendasi pada PDAM Kabupaten Mojokerto untuk mencapai tujuan bisnis proses reengineering. Gambar 4 berikut ini contoh tampilan aplikasi untuk membantu proses bisnis rekomendasi pemasangan baru. Berikut adalah tampilan untuk pemasangan baru. Disesuaikan dengan kebutuhan awal, di mana pelanggan dapat melakukan pemasangan baru secara online. Pelanggan masuk form pemasangan baru dan mengisi identitas diri seperti nama, nomor KTP, alamat, RT, RW kelurahan, dan seterusnya. Data pelanggan yang sudah dikirim akan masuk ke dalam website admin pemasangan baru, dan bagian hula akan menerima data pelanggan baru seperti ditunjukkan pada gambar 5 berikut. Gambar 5 yaitu website rekomendasi halaman admin yang hanya dapat diakses oleh admin. Nah, gambar 5 dan 6 adalah website rekomendasi halaman admin untuk proses bisnis pemasangan baru, di mana setelah pelanggan baru mengisi data pada website halaman user, maka data tersebut akan masuk pada halaman admin seperti pada gambar 5 dan gambar 6. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Bisnis proses reengineering mampu merubah proses yang lama ke proses yang baru, yaitu pada tahapan rekomendasi, sehingga mendapatkan proses yang lebih efisien dalam hal pelayanan waktu. Melakukan penyempurnaan desain proses dengan cara eliminasi, yaitu penghilangan proses yang tidak memberikan nilai tambah, dan automate, yaitu proses yang manual diubah menggunakan aktivitas bantuan komputer. Teknologi informasi berperan sebagai pendukung tahapan rekomendasi, sehingga mendapatkan perubahan proses bisnis yang signifikan. Bisnis proses reengineering mampu mendapatkan perbedaan antara proses lama dan proses yang baru pada tahapan rekomendasi dari segi pelayanan, kecepatan, dan biaya. Pada proses bisnis pemasangan baru dilakukan uji efisiensi throughput dengan hasil pada proses bisnis lama 30,41%, dan pada proses baru pada tahap rekomendasi menghasilkan 94,46%. Proses rekomendasi lebih unggul karena waktu pelayanan 94,46% berjalan dengan baik dengan kecepatan 3.250 menit. Bisnis proses reengineering bisa memberikan rancangan model bisnis rekomendasi yang baru yang sudah dilakukan analisis alternatif rancangan ulang dan analisis peluang pemakaian teknologi informasi, menghasilkan aplikasi pendukung, yaitu aplikasi berbasis web yang memudahkan proses bisnis rekomendasi. Aplikasi sebagai pendukung proses bisnis rekomendasi agar proses rekomendasi dapat berjalan dengan maksimal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dari materi 5. Untuk materi 6 akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Irban Alidaya. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas materi ke-6. Contoh studi kasus yang saya ambil yaitu studi kelayakan usaha bisnis roti goreng. Studi kelayakan usaha bisnis roti goreng. Sarapan merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban sebelum menjalani pekerjaan atau aktivitas sehari-hari.
mengabaikan hal ini dan tidak sarapan bisa membuat cepat menjadi lemas dalam bekerja dan kurang produktif. Anak usia sekolah, sarapan akan membuat mereka punya cukup energi dan nutrisi yang diperlukan otak untuk mencerna materi pelajaran di sekolah. Selain dalam kuantitas yang cukup, gizi yang terkandung pada makanan haruslah bagus agar mampu mencukupi kebutuhan energi lebih lama. Salah satu menu sehat yang bagus untuk sarapan yaitu adalah roti goreng. Bisnis roti goreng. Roti goreng merupakan varian menu sarapan yang sehat dan cukup mengenyangkan. Para mahasiswa di sekitaran komplek Universitas Islam Negeri atau disebut UIN kerap kali mengabaikan pentingnya sarapan ini. Mereka akhirnya sarapan di kantin kampus yang tentunya roti goreng bisa jadi salah satu pilihan menu baik untuk sarapan. Bisnis roti goreng yang sedang dirintis ini masih secara rumahan. Izin resmi dari pemerintah sendiri masih belum didapatkan karena memang skalanya masih cukup kecil. Kedepannya apabila usaha ini terus berkembang, maka tentu segala legalitas akan dipenuhi secara bertahap. Aspek pemasaran. Target pasar utama dalam usaha ini adalah mahasiswa yang ada di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pemasarannya bisa dilakukan dengan door to door, membuka stand atau menitipkan pada mahasiswa yang memang ingin bekerja sama. Adapun analisis usaha ini adalah sebagai berikut. Strength. Pemasaran menarik menggunakan pesan berantai WhatsApp, membuka stand menarik di acara-acara kampus, atau dengan langsung mendatangi mahasiswa ke kos-kosannya. B. Belum ada usaha sejenis di kampus tersebut. Analisis weakness atau kelemahan usaha adalah sebagai berikut. Produknya baru dan belum banyak dikenal sehingga perlu promosi lebih gencar. B. Bahan roti goreng tidak kuat lama sehingga produksi dan penjualan tidak boleh terlalu lama jedanya. Opportunity atau kesempatan dalam usaha roti goreng ini yaitu sebagai berikut. A. Dapat membuka cabang lain saat usaha sudah stabil. B. Memperbanyak varian roti jika produksi hariannya sudah banyak. Threat atau ancaman dalam bisnis roti goreng ini sebagai berikut. Para customer yang bosan dengan rasa roti itu saja sedangkan jumlah produksi masih terbatas. Adanya pedagang lain yang juga menjual sarapan meskipun bukan dengan makanan yang serupa. Aspek teknis. Karena usaha roti goreng ini masih berskala kecil, maka sumber daya manusia yang mengelolanya tidak terlalu banyak. Bahan baku untuk membuat roti dipersiapkan dengan cara membelinya secara rutin agar kesegaran bahan tetap terjaga. Pembuatan roti dilakukan di pagi hari sebelum mahasiswa atau warga sekitar kampus mulai aktivitasnya. Roti kemudian dibungkus dengan kemasan menarik menggunakan merek dagang. Jadwal kegiatan usaha. 1. Riset pasar. 2. Promosi. 3. Penjualan. 4. Evaluasi. Setelah beberapa waktu mengamati pola makan konsumen, tercetuslah ide bisnis roti goreng ini. Promosi produk akan dilakukan di minggu kedua, 3, dan 4. Setelah promosi dilakukan pada bulan ketiga sampai ke 6, dilakukan produksi dan penjualan. Pada bulan ke-6 juga akan dilakukan evaluasi seputar kendala apa yang dihadapi. Aspek biaya. Sumber dana usaha berasal dari kantong pribadi, dari owner dan beberapa rekan. Rincian biaya untuk bisnis ini adalah sebagai berikut. Rincian biaya bulanan. Biaya pemasaran pulsa sebesar 50.000, biaya produksi, biaya bahan baku sebesar 200.000, biaya alat produksi sebesar 100.000, biaya operasional gaji karyawan sebesar 200.000, listrik 50.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 600.000. Perhitungan estimasi pendapatan dari usaha roti goreng ini sebagai berikut. Pendapatan per hari 10 roti dikali dengan 5.000 sama dengan 50.000. Keuntungan per roti 5.000, jadi keuntungan per hari sama dengan 50.000. Estimasi keuntungan per bulan dengan hari kerja 22 hari
ada 50.000 sama dengan 1.100.000. Apabila menggunakan perhitungan di atas, estimasi keuntungan lainnya adalah sebesar 1.100.000. Itu adalah estimasi penjualan minimal dan tergantung beberapa faktor, misalnya musim hujan atau libur. Aspek hukum dan perizinan. Bisnis roti goreng yang sedang dirintis ini masih secara rumahan. Izin resmi dari pemerintah sendiri masih belum didapat karena memang skalanya masih cukup kecil. Kedepannya, apabila usaha ini berkembang, maka tentu segala legalitas akan dipenuhi secara bertahap. Aspek lingkungan. Bisnis roti goreng ini berada di sekitar kantin kampus Universitas Hidayatullah dengan jumlah capai ribuan orang. Potensi usaha roti ini cukup menjanjikan. Selain kami menjajakannya secara langsung pada mahasiswa maupun warga sekitar kampus, terbuka juga bagi siapapun yang ingin membantu berjualan dengan sistem komisi. Dan yang kedua, contoh studi kasus dari Business Process Improvement. Pemodelan Business Process Improvement aplikasi antrian pengambilan STNK Kantor Kejaksaan Karawang. Kantor Kejaksaan Karawang sebagai salah satu instansi pemerintah yang mengelola proses terkait peradilan dalam perkara tilang. Dalam proses peradilan perkara tilang tersebut terdapat proses pengambilan STNK oleh para pelanggar lalu lintas yang telah diadili. Dalam proses tersebut ternyata masyarakat banyak mengalami kendala dalam pengambilan STNK setelah proses peradilan. Tentukan proses. Penumpukan antrian pada pengambilan STNK di kantor Kejaksaan Karawang menyebabkan kekecewaan masyarakat sehingga berdampak pada nilai kualitas pelayanan. Permasalahan ini muncul karena pengelolaan antrian yang tidak efektif dan efisien. Ukur proses. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari narasumber yang telah diwawancarai, dapat didefinisikan proses bisnis awal dari pengambilan STNK pada kantor Kejaksaan Karawang. Proses bisnis ini diawali dengan kondisi tertentu, yaitu masyarakat pengguna lalu lintas jalan raya yang terkena tilang karena pelanggaran. Untuk mengambil STNK pada kantor Kejaksaan Karawang, masyarakat yang berkepentingan mempersiapkan surat tilang, kemudian mengambil nomor antrian. Setelah masyarakat mendapatkan nomor antrian, kemudian masyarakat menunggu dipanggil petugas berdasarkan nomor antrian yang telah diambil. Ketika petugas memanggil nomor antrian, kemudian masyarakat menyerahkan nomor antrian dan petugas menyerahkan STNK. Analisa proses. A. Pendaftaran pengambilan STNK dapat dilakukan aplikasi sehingga masyarakat hadir ketika STNK sudah siap. Pendaftaran pengambilan STNK melalui aplikasi dapat menghemat biaya kertas. C. Pendaftaran pengambilan STNK melalui aplikasi dapat menghilangkan proses tunggu pemanggilan antrian. D. Pendaftaran pengambilan STNK melalui aplikasi membuat masyarakat tidak perlu hadir ke kantor kejaksaan ketika mendaftar. Tingkatkan proses. Pengorganisasian perbaikan yang bertujuan untuk mengelola proses bisnis organisasi secara internal maupun eksternal agar menjadi lebih baik. Proses pendefinisian tersebut meliputi pemilihan proses, pendefinisian batas awal perbaikan, pembentukan dan pelatihan tim perbaikan proses, pengembangan model perbaikan, penetapan ukuran-ukuran keberhasilan. Kendalikan proses. Perbaikan proses bisnis dari pengambilan STNK di kantor Kejaksaan Karawang dapat diimplementasi dengan beberapa ketentuan sebagai A. Infrastruktur. Untuk dapat mengimplementasikan kantor Kejaksaan Karawang perlu menyiapkan infrastruktur yang dapat menunjang aplikasi pendaftaran pengambilan STNK. Infrastruktur tersebut dapat berupa server, jaringan internet, dan lain-lain. Fitur aplikasi pendaftaran pengambilan STNK dapat difasilitasi melalui mobile application yang memiliki beberapa fitur sebagai berikut. 1. Masyarakat.
Fitur-fitur yang ada di menu masyarakat diantaranya pembuatan akun, pendaftaran pengambilan STNK, jadwal dan pengaduan keluhan dan penilaian layanan. 2. Admin kejaksaan. Fitur yang ada di menu admin kejaksaan diantaranya pengelolaan pendaftaran pengambilan STNK, penjadwalan pengambilan STNK, verifikasi pengambilan STNK, pengelolaan pengaduan dan laporan-laporan. Peran dan rekomendasi. Dalam penelitian ini, WPI digunakan untuk menyederhanakan proses bisnis pengambilan STNK di Kejaksaan Karawang. Penyederhanaan ini dilakukan melalui pengelolaan pendaftaran dengan aplikasi yang memberikan efektivitas dan efisiensi melalui fitur-fitur yang disediakan. Penggunaan aplikasi ini menghilangkan waktu tunggu bagi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan serta pengontrolan proses bisnis. Implementasi ini memerlukan perhatian terhadap infrastruktur yang berkualitas, fitur aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta teknik sosialisasi dan layanan pengaduan. Penyederhanaan proses ini diharapkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan tingkat kepuasan mereka. Sekian dari video dari saya. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.